Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Susandi dari kelas TIB 2023 dengan NIM 230512040056. Di sini saya akan menjelaskan tentang FIFO atau VGVS, First In First Out, atau First Come First Serve. Pengertian FIFO, First In atau First Out, atau Come First Serve, VGVS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. First come, first serve adalah salah satu jenis algoritma penjadwalan yang paling efisien dan otonom karena memerlukan sedikit atau tanpa intervensi manusia atau kecerdasan buatan AI, dan tidak membuang waktu untuk memprioritaskan tugas dan permintaan berdasarkan urgensi atau tingkat kerumitannya. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas penjadwalan adalah CPU itu sendiri, bukan perangkat lunak atau algoritma penjadwalan pekerjaan alternatif yang lebih kompleks. VGVS adalah algoritma yang mudah diatur dan diimplementasikan yang tidak memprioritaskan tugas dan permintaan dengan memperkirakan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Algoritma first come first serve dapat dilaksanakan secara preemptive dan non-preemptive. Sebelum masuk ke contoh, mari kita pahami apa itu pendekatan preemptive dan non-preemptive dalam penjadwalan proses CPU. Dalam pendekatan preemptive, penjadwalan CPU, sistem operasi memainkan peran aktif dalam mengelola waktu CPU dan alokasi sumber daya antara berbagai proses yang berjalan pada sistem. Pendekatan ini memungkinkan sistem operasi untuk memaksimalkan efisiensi dan responsivitas sistem dengan menyesuaikan alokasi sumber daya secara dinamis berdasarkan prioritas dan kebutuhan proses. Dalam pendekatan preemptive, sistem operasi memiliki kemampuan untuk menghentikan atau mengambil alih CPU dari proses yang sedang berjalan bahkan sebelum proses tersebut selesai, jika ada proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi atau jika waktu CPU yang ditentukan telah habis. Selanjutnya, karakter dari preemptive. Yang pertama, sistem operasi memiliki kontrol penuh atas alokasi CPU. Dalam pendekatan preemptive, sistem operasi memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan mengenai alokasi CPU kepada proses yang berjalan. Sistem operasi dapat mengambil alih CPU dari proses yang sedang berjalan dan memberikannya kepada proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Yang kedua, proses dapat dipaksa untuk berhenti sebelum selesai jika ada proses lain yang membutuhkan CPU. Proses dapat dipaksa untuk berhenti jika salah satu fitur utama dari pendekatan preemptive adalah kemampuan untuk menghentikan proses yang sedang berjalan sebelum proses tersebut selesai, jika ada proses lain yang membutuhkan CPU dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, dapat menyebabkan overhead tambahan karena perlu ada penjadwalan yang lebih sering. Karena sistem operasi harus secara terus-menerus memantau status proses dan memutuskan kapan harus mengambil alih CPU dari proses yang sedang berjalan, ini dapat menyebabkan overhead tambahan dalam bentuk penjadwalan yang lebih sering. Penjadwalan yang lebih sering berarti lebih banyak penggunaan sumber daya CPU untuk mengelola proses, yang dapat mengurangi efisiensi sistem. Sekarang mari kita lihat dan menyelesaikan masalah dari contoh bantuan algoritma penjadwalan bernama first come first serve dalam pendekatan preemptive. Rumusnya adalah turnaround time sama dengan completion time min arrival time, dan waiting time sama dengan turnaround time min burst time. Dari contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa waktu penyelesaian rata-rata adalah dengan cara 9 plus 12 plus 14 plus 18 plus 21 plus 23 dibagi 6 sama dengan 97/6 yang hasilnya 16,16.
Sedangkan rata-rata waktu tunggu adalah 0 plus 8 plus 11 plus 13 plus 16 plus 18 dibagi 6 sama dengan 66 per 6 dengan hasil rata-rata 11. Dan rata-rata waktu perputaran adalah 9 plus 11 plus 13 plus 17 plus 19 plus 20 per 6 sama dengan 89 per 6 dengan rata-rata 14,83. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan non-preemptive. Dalam pendekatan non-preemptive, proses yang sedang berjalan akan memegang CPU sampai proses tersebut selesai atau sampai proses tersebut secara sukarela melepaskan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan proses secara paksa. Mekanisme kerja yang diterapkan memberikan kontrol penuh kepada proses yang sedang berjalan atas CPU hingga proses tersebut mencapai titik kompletisinya atau memutuskan untuk melepaskan CPU karena suatu alasan. Biasanya untuk menunggu satu sumber daya atau input ataupun output operasi. Ini berarti selama proses tersebut masih berjalan, sistem operasi tidak akan mengintervensi atau mengalihkan CPU ke proses lain. Karakter dari pendekatan non-preemptive yang pertama adalah proses akan memegang CPU sampai selesai atau sampai proses tersebut melepaskan CPU secara sukarela. Dalam pendekatan non-preemptive, setelah sebuah proses diberikan CPU, proses tersebut akan terus menjalankan instruksinya sampai selesai. Misalnya sampai mencapai akhir dari eksekusi atau sampai terjadi blok karena operasi input ataupun output. Dan yang kedua adalah penjadwalan lebih sederhana karena sistem operasi tidak perlu memeriksa apakah proses perlu dihentikan sebelum selesai. Penjadwalan lebih sederhana karena proses yang sedang berjalan tidak akan dihentikan oleh proses lain yang mungkin baru masuk ke dalam antrian siap ready QW. Maka mekanisme penjadwalan menjadi lebih sederhana. Sistem operasi tidak perlu terus-menerus memeriksa apakah ada proses lain yang lebih berhak untuk menggunakan CPU. Ini mengurangi overhead yang terkait dengan penjadwalan karena perubahan konteks, yang sering dapat menghabiskan waktu CPU dan sumber daya sistem secara signifikan. Selanjutnya, contoh dari algoritma penjadwalan bernama first come first serve dengan pendekatan non-preemptive. Di sini dapat kita lihat bahwa waktu penyelesaian rata-rata adalah 23 plus 8 plus 3 plus 15 plus 11 plus 5 per 6 sama dengan 65 per 6 sama dengan 10,83. Sedangkan rata-rata waktu tunggu adalah 14 plus 4 plus 0 plus 10 plus 7 plus 0 per 6 sama dengan 35 per 6 sama dengan 5,83. Dan rata-rata waktu perputaran adalah 23 plus 7 plus 2 plus 14 plus 9 plus 2 per 6 sama dengan 57 per 6 sama dengan 9,5. Selanjutnya kita masuk ke efek konvoi pada first come first serve. Konvoi efek merupakan fenomena yang terjadi pada algoritma penjadwalan yang diberi nama first come first serve. Algoritma penjadwalan first come first serve terjadi dengan cara non-preemptive. Efek konvoi adalah fenomena yang dapat terjadi dalam algoritma penjadwalan VCVS di mana proses yang besar atau intensif sumber daya mengikat sumber daya sistem dan menyebabkan tumpukan proses lain yang menunggu untuk menggunakan sumber daya yang sama. Efek konvoi dalam konteks penjadwalan proses khususnya dengan algoritma first come first serve adalah fenomena di mana satu atau beberapa proses besar atau sumber daya intensif yang diberikan akses ke CPU atau sumber daya lainnya secara signifikan dapat menunda eksekusi proses lain yang lebih kecil atau kurang intensif sumber daya. Cara non-preemptive artinya jika suatu proses atau pekerjaan mulai dijalankan, maka sistem operasi harus menyelesaikan proses atau pekerjaan sampai proses atau pekerjaan nol. Proses atau pekerjaan baru atau berikutnya tidak memulai eksekusinya. Ini menciptakan tumpukan atau antrian panjang di belakang proses besar, memperlambat keseluruhan throughput sistem dan meningkatkan waktu tunggu untuk hampir semua proses.
Contoh efek konvoi. Misalkan ada 3 proses, P1, P2, dan P3. Waktu proses P3 adalah yang tertinggi. Dengan menggunakan rumus waiting time dan turnaround time, proses P3 adalah yang pertama dalam antrian dalam skenario pertama, namun memiliki waktu burst terlama dari semua proses. Karena kita menggunakan teknik penjadwalan VGVS, maka proses P3 akan dikerjakan oleh CPU terlebih dahulu. Waktu tunggu rata-rata CPU akan agak lama menurut jadwal ini. Efek konvoi menjadi penyebabnya. P1 dan P2, proses lainnya harus menunggu 46 satuan waktu untuk mendapatkan gilirannya. Apapun kasusnya, waktu ledakannya sangat rendah. Dari contoh tersebut, rata-rata waktu tunggu proses adalah 85/3. Sehingga menyebabkan waktu respon lebih lambat untuk semua query. Yang kedua adalah web serve. Di serve web, unduhan atau transfer file dalam jumlah besar dapat menghabiskan sumber daya sistem dan menyebabkan penundaan bagi pengguna lain yang mencoba mengakses serve. Yang ketiga adalah operating system. Dalam sistem operasi, proses besar seperti pembaruan atau pencadangan sistem dapat menyebabkan tumpukan proses kecil yang menunggu untuk mengakses sumber daya yang sama, sehingga memperlambat waktu respon dan menurunkan kinerja sistem. Kita lanjut ke dampak efek konvoi terhadap kinerja sistem, yaitu mengurangi throughput sistem dan meningkatkan waktu respon untuk proses yang menunggu dalam antrian. Selain itu, efek konvoi dapat meningkatkan waktu respon untuk proses yang menunggu dalam antrian. Konsekuensi dari konvoi efek dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem dan proses yang terlibat. Dalam sistem real-time atau sistem dengan proses yang sangat kritis terhadap waktu, penundaan yang disebabkan oleh efek konvoi dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti tingkat waktu yang terlewat atau kehilangan data. Dalam sistem yang tidak kritis terhadap waktu, dampak efek konvoi mungkin tidak terlalu parah, namun masih dapat menyebabkan waktu respon lebih lambat dan penurunan kinerja sistem. Dalam beberapa kasus, efek konvoi bahkan dapat menyebabkan crash atau kegagalan sistem jika sumber daya terikat dalam jangka waktu lama yang menyebabkan kehabisan sumber daya atau kebuntuan. Ketika sebuah proses besar menghabiskan sumber daya sistem untuk jangka waktu yang lama, proses lain yang membutuhkan sumber daya yang sama terpaksa menunggu dalam antrian, yang menyebabkan tumpukan proses. Backlog ini dapat memperlambat keseluruhan sistem, bahkan untuk proses yang tidak memerlukan sumber daya yang sama dengan proses yang berjalan lambat. Selain itu, efek konvoi dapat meningkatkan waktu respon untuk proses yang menunggu dalam antrian. Sekalipun proses berprioritas tinggi masuk ke dalam sistem, proses tersebut harus menunggu hingga proses yang bergerak lebih lambat tersebut selesai sebelum dapat menggunakan sumber daya yang diperlukan, sehingga menyebabkan waktu respon lebih lama dan berpotensi melewatkan tenggat waktu. Dampak efek konvoi terhadap kinerja sistem dapat menjadi masalah khususnya pada sistem real-time atau sistem dengan proses waktu krisis. Dalam sistem ini, penundaan dapat menimbulkan konsekuensi serius seperti kehilangan data atau kegagalan sistem. Selanjutnya, mitigasi efek konvoi. Yang pertama adalah algoritma penjadwalan alternatif. Menggunakan algoritma penjadwalan alternatif seperti pekerjaan terpendek terlebih dahulu atau penjadwalan prioritas dapat membantu memprioritaskan proses berdasarkan kebutuhan atau urgensi sumber dayanya. Hal ini dapat memastikan bahwa proses penting dijalankan dengan cepat dan efisien, sehingga mengurangi dampak keseluruhan dari efek konvoi terhadap kinerja sistem. Yang kedua adalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya juga dapat membantu mengurangi efek konvoi dengan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan setiap proses administrator. Sistem dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Ketiga, pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel melibatkan pembagian proses besar menjadi subtugas yang lebih kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses dan mengosongkan sumber daya untuk proses lainnya, sehingga mengurangi dampak efek konvoi.
Keempat, pemantauan dan penyetelan sistem administrator. Sistem dapat memantau kinerja sistem dan menyesuaikan parameter sistem untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Kelima, penjadwalan preemptive, yang melibatkan penghentian proses yang sedang berjalan jika proses dengan prioritas lebih tinggi tersedia. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa proses penting dijalankan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, karakteristik penjadwalan proses CPU VCVS, yaitu yang pertama, implementasinya sederhana. VCVS mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan pengelolaan antrian FIFO atau first in first out. Tidak perlu algoritma yang kompleks untuk menentukan proses mana yang harus dijalankan selanjutnya. Yang kedua, tidak menimbulkan sebab akibat apapun saat menggunakan. Dalam konteks VCVS, tidak menimbulkan sebab akibat apapun berarti bahwa urutan eksekusi proses tidak dipengaruhi oleh karakteristik proses seperti durasi eksekusi atau prioritas. Semua proses diperlakukan sama dengan memandang kebutuhan sumber daya atau urgensi tugas, yang berarti tidak ada preferensi khusus atau diskriminasi terhadap proses manapun. Ketiga, mengadopsi strategi non-preemptive dan preemptive. Umumnya, VCVS dianggap sebagai strategi non-preemptive, artinya sekali proses mulai dijalankan, ia akan terus berjalan sampai selesai tanpa dihentikan oleh penjadwalan, untuk memberikan kesempatan pada proses lain. Namun, penjelasan ini mungkin sedikit menyesatkan karena VCVS secara inherent non-preemptive karena urutannya yang berbasis kedatangan. Dalam praktiknya, VCVS tidak mengadopsi pendekatan preemptive karena tidak ada intervensi dalam eksekusi berdasarkan prioritas atau waktu eksekusi. Keempat adalah menjalankan setiap proses sesuai urutan penerimaannya. Prinsip dari VCVS, proses yang tiba lebih dahulu akan mendapatkan layanan lebih dulu, tanpa mempertimbangkan berapa lama proses tersebut mungkin membutuhkan CPU atau sumber daya lain. Dan yang kelima adalah waktu kedatangan digunakan sebagai kriteria pemilihan proses. Dalam VCVS, satu-satunya faktor yang menentukan urutan eksekusi proses adalah waktu kedatangannya. Tidak ada parameter lain seperti durasi estimasi proses atau prioritasnya yang mempengaruhi urutan penjadwalan. Ini membuat sistem sangat adil dari perspektif waktu kedatangan tapi bisa mengakibatkan inefisiensi dalam hal waktu respon atau throughput, khususnya ketika proses yang panjang atau intensif sumber daya tiba sebelum proses yang lebih ringkas. Keuntungan penjadwalan proses CPU CVS adalah yang pertama untuk mengalokasikan proses. Ia menggunakan antrian first in first out. Penjadwalan VCVS mengalokasikan proses berdasarkan antrian first in first out, yang berarti proses yang tiba pertama kali akan dilayani lebih dulu. Kedua, proses penjadwalan CPU VCVS sangat mudah diterapkan. VCVS adalah salah satu dari sedikit algoritma penjadwalan yang paling sederhana. Ini hanya memerlukan manajemen antrian dasar di mana proses dimasukkan ke dalam antrian saat tiba dan dieksekusi sesuai urutan mereka. Ketiga, dalam penjadwalan preemptive, situasi VCVS tidak ada kemungkinan proses kelaparan. Dalam penjadwalan preemptive dan konteks penjadwalan preemptive, VCVS memastikan bahwa setiap proses memiliki kesempatan untuk dieksekusi tanpa ada resiko kelaparan. Ini karena proses baru yang tiba harus menunggu giliran mereka dalam antrian dan tidak ada proses yang terus-menerus memegang CPU secara eksklusif. Keempat, karena tidak ada pertimbangan prioritas proses, ini adalah algoritma yang adil. Karena VCVS tidak mempertimbangkan prioritas proses atau kompleksitas tugas, algoritma ini dianggap adil. Setiap proses diperlakukan sama tanpa keuntungan atau diskriminasi terhadap proses manapun berdasarkan karakteristiknya.
Selanjutnya, kekurangan dari penjadwalan proses CPU VGVS. Yang pertama, algoritma penjadwalan CPU VGVS memiliki waktu tunggu yang lama. Kekurangan utama dari VGVS adalah waktu tunggu yang cenderung panjang, terutama jika ada proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang lama dan tiba pertama kali dalam antrian. Proses-proses yang tiba kemudian harus menunggu giliran mereka dalam antrian, bahkan jika mereka hanya memerlukan waktu CPU yang singkat. Kedua, penjadwalan CPU VGVS lebih mengutamakan CPU daripada operasi input atau output. VGVS cenderung lebih mengutamakan alokasi CPU daripada operasi input-output, artinya meskipun proses mungkin memerlukan operasi input atau output yang sebenarnya lebih memakan waktu daripada proses CPU, algoritma VGVS akan menunda proses-proses lain yang mungkin lebih membutuhkan CPU. Ketiga, pada VGVS ada peluang terjadinya convoy effect. Convoy effect adalah fenomena di mana satu atau beberapa proses besar atau intensif sumber daya mengikat sumber daya sistem, menyebabkan tumpukan proses lain yang menunggu untuk menggunakan sumber daya yang sama. Dan yang keempat, karena VGVS sangat mudah digunakan, seringkali hal ini tidak terlalu efektif. Ini bisa menghasilkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, proses-proses yang lebih singkat atau kurang intensif. Sumber daya mungkin harus menunggu lama untuk CPU, bahkan jika CPU sebenarnya tidak diperlukan oleh proses yang sedang berjalan. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu antrian kasir di supermarket. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep FIFO diterapkan pada antrian kasir di supermarket. Pelanggan yang datang dan mengantre terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Sistem ini memastikan adanya keadilan dalam pelayanan tanpa membedakan pelanggan. Kedua, sistem antrian bank. Mirip dengan antrian kasir, bank juga menerapkan sistem FIFO dalam layanan kepada nasabahnya. Nasabah yang mengambil nomor antrian lebih dulu akan mendapatkan pelayanan lebih awal dibandingkan dengan nasabah yang datang belakang. Ketiga, pengolahan data dan komputasi dalam teknologi informasi. FIFO banyak digunakan dalam pengolahan data atau aliran data. Sebagai contoh, dalam sistem operasi, algoritma FIFO digunakan untuk mengatur proses yang masuk ke dalam antrian CPU. Proses yang meminta CPU terlebih dahulu akan mendapatkan akses terlebih dahulu. Keempat, manajemen memori. Dalam manajemen memori, komputer FIFO digunakan sebagai strategi pergantian halaman dalam memori virtual. Ketika sebuah halaman perlu diganti, sistem akan mengeluarkan halaman yang paling lama berada di memori. Kelima, jaringan dan pengiriman data. Dalam sistem jaringan, FIFO diterapkan dalam pengelolaan paket data. Paket yang tiba pertama kali di router atau switch akan diteruskan pertama kali. Ini memastikan aliran data yang stabil dan mencegah penumpukan data di satu titik. Dan yang keenam, produksi dan logistik. Dalam industri manufaktur dan logistik, FIFO diterapkan dalam pengelolaan inventory, bahan baku atau produk yang lebih dulu masuk ke gudang harus dipakai atau dikirimkan terlebih dahulu. Ini membantu mencegah kedaluarsa dan mengoptimalkan ruang gudang. Implementasi FIFO VGVS memastikan efisien dan keadilan dalam proses dan pengelolaan sumber daya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem dan teknologi. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu FIFO atau First In First Out atau VGVS First Come First Serve adalah prinsip yang mengutamakan urutan masuk atau kedatangan dalam pelayanan atau pengelolaan. Penerapan FIFO atau VGVS sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan teknologi. Keuntungan utama dari FIFO atau VGVS adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, namun terkadang bisa menyebabkan masalah seperti penumpukan atau bottleneck dalam sistem yang mengakibatkan waktu tunggu yang lama untuk objek yang masuk terakhir. Oleh karena itu, sementara FIFO atau VGVS cocok untuk beberapa situasi, algoritma lain yang lebih kompleks mungkin diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dalam beberapa kasus.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf apabila ada yang salah, dan terima kasih. Saya Tita Susanti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.